Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Berikutnya tentang perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana sesungguhnya Islam memotret ini, dan kita melakukan pembacaan terhadap hadis-hadis sahih bahwa perempuan-perempuan di masa Rasulullah itu juga ada yang menjadi tulang punggung keluarganya dan juga bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mar'ati wa kasbiha al-arzaki wa infaqiha. Menerangkan perempuan yang bekerja, mencari rezeki dan menafkahi keluarganya. Babul mar'ati utawi iki bab menerangkan wadon wa kasbiha lan kerjane mar'ah lil arzaki krono piro-piro rezeki, golek rezeki wa infaqiha lan nafkahaken arzak. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul tuliqat kholati fa aradat an tajudda nakhlaha fazajaruha rajulun an takhruja fadat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu niku sapa Jabir tuliqat dicerai, ditalak sapa kholati bibi ingsun. Faradat mongko ngarepaken sapa kholah anta judda yen to metik sapa kholah nakhlaha ing kurmoni kholah. Fazajaru mongko nglarang sapa ha ing kholah sapa rajulun lanang antakhruja yen to metu sapa kholah. Fa'atat mongko matur nekani sapa kholati an-nabiy ing nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Jabir ini cerita, bibi saya dicerai oleh suaminya. Lalu dia berusaha menghidupi dirinya. Dia keluar dari rumahnya menuju kebun kormanya untuk memetik korma. Maksudnya dia keluar mencari kebutuhan hidupnya. Di tengah ia melakukan itu, dia ditegur oleh orang-orang, ditegur oleh orang, perempuan iddah kok keluar rumah. Lalu kholati ini sowan nang Kanjeng Nabi lalu matur. Faqala nuli ngendika Nabi bala iya. Fajudi meti sira wadon nakhlaki ing kurma sira. Fa innaki mengko sak temene sira asa menawa anta sedaki yen to ku anta sedaki yen to sedekah sira wadon fa innaki mengko sak temene sira wadon asa anta sedaki au taf'ali ma'rufan awe sedekah sira wadon au taf'ali utawa lakoni sira wadon ma'rufan ing perkara kang bagus. Wang riwayataken hadis apa Muslim. Karena tidak ada orang lain yang membantu kholati ini, dia harus menghidupi dirinya sendiri. Kalau sing bantu, kalau sing kerja untuk ia, ya
harus keluar rumah untuk ke kebunnya, menuju kebunnya untuk menghidupi dirinya. Lalu dia wadul lah Kanjeng Nabi, ya Nabi perlu ngeten-ngeten padahal kula niki ngeten-ngeten. Lalu Nabi metu dawuh, ya sudah petiklah anggurmu, petiklah buahmu, tegese ya silakan bekerja seperlunya, secukupnya. Mudah-mudahan kamu bisa bersedekah dengan hasil kebunmu dan bisa melakukan kebaikan untuk hasil kebunmu. Sesungguhnya iddah ya tetap berlaku bagi perempuan yang dicerai, tetap berlaku bagi perempuan yang dicerai, bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, tetap itu berlaku. Lalu kasus ini Rasulullah tetap membolehkan ia bekerja, kholahnya Jabir bekerja, sebab ia harus menafkahi dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka oleh Rasul diperbolehkan asa anta soddaki au taf'ali ma'rufan. Ma'rufan ya, jadi kerjamu itu untuk sesuatu yang baik untukmu, untuk memenuhi kebutuhanmu. Boleh memang oleh Rasul yang melanjutkan bekerjanya karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Rasul mendahulukan taf'ali ma'rufan, sesuatu yang baik. Nah, kalau sudah diperbolehkan, ini kita mencoba memandang dari sisi manapun ya, ke maslahahnya Islam pada perempuan itu dalam kondisi seperti ini itu diperbolehkan. Namun ya mesti tetap harus menjaga diri karena masih dalam masa iddah. Maka beliau menyatakan al-taf ali ma'rufan. Nah, maksudnya ma'rufan ini kebagusan, dilakukan yang baik, atau atas harta yang kamu dapatkan bekerja itu untuk suatu kebaikan, adalah untuk kebutuhan hidupmu, kebutuhan primer dari hidupmu. Sebab kamu harus menghidupi dirimu sendiri. Jangan kemudian, mohon maaf ya, kalau kemudian itu salah gunakan atau disalah pahami, bebas melakukan apa saja keluar, kemudian tanpa memperhatikan rambu-rambu agama. Nggak boleh, juga nggak boleh. Nanti kita juga mesti arif sebagai perempuan ya, dan dalam pandangan atau sebagai laki-laki juga tidak boleh semata-mata kemudian menilai rendah atau memandang rendah perempuan yang kemudian dalam kasus seperti ini dia harus tetap menghidupi dirinya sendiri. Tidak boleh kemudian memberikan image yang buruk terhadap perempuan seperti ini. Sementara di sisi perempuan juga mesti hati-hati, tetap berhati-hati. Taf'ani ma'rufan, lakukan dengan baik, juga lakukan itu untuk kebaikanmu, juga bukan sebaliknya untuk mafsadah, untuk kerusakanmu. Sesuai iddah terus tekan dinding terus melakukan sesuatu yang tidak penting, yang tidak baik, itu kan berarti juga tidak taf'ali ma'rufah. Ngerti ya? Jadi rambu-rambu agama tetap harus dipakai, dan hadis ini sekalipun Rasul dawuh bala tajudi nakhlaki asa anta soddaki atau taf'ali ma'rufah. Barangkali dengan bekerjamu itu kamu bisa bersedekah dan berbuat baik, bukan sebaliknya. Baik harus memang adil kita melihat, baik laki-laki memandang perempuan dalam situasi dicerai seperti ini dan dia harus melakukan seperti ini juga harus baik cara pandangnya,
bukan sebaliknya, atau bahkan perempuan-perempuan ini dalam situasi seperti ini mendapatkan cemoohan. Sungguh itu ironis, sungguh kasihan. An Jabir radhiyallahu anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi mubashirin ala ansariyati fi nakhlin laha. Dakhala nyambang to melbu Nabi ala ummi mubashirin ala ansariyati, ngatasi ummi mubashir perempuannya. Ala ansariyati wadon kang bangsa Ansor. Fi nakhlin ing dalam kurma, kebun kurma laha kedue ummi mubashir. Faqala mengkono ngendika laha marang ummi mubashir sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing pengendikan man ghorosa hadzal nakhla amuslimun am kafirun. Faqala bal muslimun. Faqala la yaghrisu muslimun ghursan wala yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqatun. Ini nyambangi perempuan pengusaha kebun kurma, perempuan yang dimana ia punya pegawai, banyak pegawai laki-laki. Artinya di masa Rasul juga ada sudah perempuan pemilik kebun kurma besar. Ya, artinya dia perempuan pengusaha kurma dan dia memiliki banyak karyawan. Dakhala malbu Nabi alaihi Bashir Ansari fi nakhlillah faqala Nabi man utawi sapa ku urusan nandur man hadan nakhla ing ikilah kebun amuslimun ana to wong muslim am kafir utawa wong kafir. Pegawaimu iki wong muslim apa wong kafir? Nabi tanglet apa non muslim kafir, wong kafir. Fakolat mengko jawab sapa Mubashir bal muslimun, tiang-tiang muslim Nabi. Fakola mengko dawuh Nabi la yagrisu ora kena nandur sapa muslim wong muslim ghursan ing tanduran, wala yazra'ulan ora kena nanam zaraan ing gogo sapa muslim ing gogo. Faya kula mongko mangan min saking zarak sapa insan manusa wala dabatun ora rujuk kaya ora hewan wala syai'un ora suji-wiji lakanat angin ono iku lahu kedune muslim sedekahun utawi sedekah. Muslim sing kerja di bidang pertanian, di perkebunan, di mana di situ hasil dari perkebunan itu dimakan oleh para manusia, juga oleh hewan-hewan ternak, maka itu harus ada sedekahnya. Kalau dalam Islam itu ono zakate, ya. Jadi hasil dari pertanian, pertanahan, perkebunan, niku kudu ono zakate, niku ono kudu ono sedekahe. Jadi satu sisi hadis ini menceritakan tentang aktivitas ekonomi perempuan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mendidik perempuan-perempuan ini untuk ngajari para pegawainya, yang pegawainya itu juga kebetulan Muslim, laki-laki, juga ada perempuannya, bahwa ya mereka itu pegawainya itu juga berhak diberikan apa, kalau bahasa kita sekarang diwehno gajine, ya, agar mereka bisa menghidupi keluarga mereka, dan mereka bisa bersedekah atau mengeluarkan zakatnya. Nah, pada pemiliknya, dalam hal ini pengusaha kebun kormanya ini Ummu Bashir Al-Ansari, Nabi juga mendidik demikian. Tanah yang kamu kelola, perkebunan yang kamu kelola, wis memenuhi syarat dizakati, zakatono. Sampai disambangi Rasulullah, itu artinya Rasulullah mengapresiasi
juga perempuan-perempuan tangguh di bidang ekonomi serta mengajari dan mendidiknya bagaimana seharusnya aturan atau tata laksana Islam bagi para pengusaha-pengusaha ini, bagaimana pengelolaan usahanya yang harus sesuai tuntunan Islam dan bagaimana harusnya zakat yang dikeluarkan. Nah, luar biasa ya. Jadi tidak kemudian malah larang gitu. Perempuan itu berdaya dan dia kuat dari sisi ekonomi. Sebagaimana kita tahu, Sayyidah Khadijah itu kan juga ekonom handal. Jadi pengusaha perempuan sukses. Itu kalau bahasa orang sekarang, perempuan sukses, pengusaha perempuan yang sangat sukses di masa Rasulullah itu istri Rasulullah sendiri, dan seluruh hartanya Sayyidah Khadijah itu kemudian dihibahkan pada Rasulullah untuk perjuangan agama, perjuangan bangsanya, dan perjuangan khususnya perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Tidak bisa, Allah menghendaki seperti itu, ya sudah, kita makhluknya yang mengikuti kehendak Allah dan mengapresiasi siapapun yang memiliki kemampuan di bidangnya, walaupun ia perempuan, memiliki kapasitas keilmuan, ekonomi, memiliki perusahaan-perusahaan misalkan, itu diapresiasi oleh Rasul dan dididik agar tetap sesuai dengan tuntunan agama. Dalam hal ini agama Islam. Hadis terakhir, an Mu'adz bin Sa'd al-Sa'd bin Mu'adz anna jariyatan li Ka'b bin Malik kanat tar'a ghanaman bisalain usibat syatun minha fa'adrakatha fadabahatha bihajarin. Jadi kisah masa Nabi, ada perempuan yang juga bekerja sebagai pengembala kambing. Ono si pengusaha kurma, ada yang dia menjadi orang yang membantu di pegawai di kebun kurma, karena waktu itu situasi perekonomian ya masih pertanian, khususnya itu yang kurma itu. Ini ada perempuan yang justru bekerja sebagai pengembala kambing di masa Nabi. Dia gembala kambing, lalu dia mendapati salah satu kambingnya itu ada yang mau mati, lalu disembelih bisa. Anna jariyatan li Ka'b bin Malik karena tar'a angon sapa jariyah. Wenaman ing wedhus. Bisal ing dalem gunung Salak. Fausibat moko den kenani apa syatun wedhus minha saking ghanam. Fa'adrokat ha moko nemoni sapa jariyah ha ing syat, fadabahat moko nyembelih sapa jariyah ha ing syat bihajarin kan batu. Mau mati ya, ketimbang dadi batang dibeleh pisan sama perempuan ini, karena perempuan nggak nemu belati, dia nemu hajar, disembelih pakai hajar yang tajam. Fasuila mongko den takoni sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pripun niku hukume belehane wedhus niki ana napa niki? Dibeleh oleh perempuan jariyah ini, kambingnya ini, pripun Nabi? Nabi dawuh faqala ngendika sapa Nabi, kulu mangano sapa sira ha insya sah yo makmun kak popor wa riwayataken hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari bleh wedok mari ngono iku kok keadaan kambinge ngono iki kok mau meninggal mumpung durung dadi batang dibeleh sama jariyah. Lalu orang-orang mempertanyakan bagaimana hukum jariyah, syat yang disembelih oleh jariyah ini. Nabi pangano berarti kan halal, boleh. Luar biasa ya, Masya Allah. Akhlak Rasul terhadap perempuan, penghargaan Rasul pada perempuan yang bekerja di wilayah masing-masing, di tempat masing-masing, di keahlian masing-masing. Yang kadang-kadang itu bagi sebagian orang dianggap hina pekerjaan perempuan menggembala,
perempuan beternak dan seterusnya. Tapi itu sudah terjadi dan Rasulullah tetap mengapresiasi, menghargai itu. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha ummu syarikin imra'atun ghaniyun minal ansor. Utai musyarik iku imra'atun watun ghaniyatun masuki minal ansor adimatun nafaqati kang gedhe nafkahe fi sabilillah ing dalem dalane Allah yang zilu alaiha tumurun alaiha ing atase ummu syarik apa adifan pira-pira tamu. Ada satu lagi perempuan yang diceritakan namanya Ummu Syarik, itu perempuan kaya raya dari golongan sahabat Ansor. Dia juga pengusaha perempuan yang bekerja dan kaya raya, tapi ia menafkahkan harta-hartanya itu fi sabilillah. Dan ia pun punya banyak tamu yang ia rawat, yang ia layani dengan sangat baik, dan tamu-tamu itu dia berikan nafkahnya jika membutuhkan. Artinya untuk perempuan kaya yang di zaman Rasul itu dari sahabat Ansor, yang kekayaannya itu oleh perempuan ini ia gunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Jadi Rasulullah juga sangat mengapresiasi perempuan yang memiliki harta, lalu ia tidak menghabiskan harta itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan keluarganya, tapi Rasul mengapresiasi perempuan-perempuan yang kaya memiliki harta dan menafkahkan hartanya untuk kepentingan agamanya, untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Sangat mendapatkan penghargaan dari baginda Rasulullah SAW. Kita ada di mana saat ini, bagi yang sudah bekerja, sahabat-sahabat yang sudah bekerja, dan kita ada di mana hari ini atau kelak bagi anak-anakku yang hari ini masih belajar. Mari kita terus teladani tuntunan atau baginda Rasulullah SAW dan orang-orang perempuan-perempuan hebat di masa Rasulullah yang memiliki peran di bidang masing-masing, dan itu mereka bersungguh-sungguh terhadap peran itu, terhadap kapasitas yang ia miliki, ilmu yang ia miliki, kemampuan yang ia miliki, keahlian yang ia miliki, lalu ia gunakan keahlian itu, kemampuan itu, atau harta yang ia miliki itu, jika kelebihannya ada di situ, itu sebanyak-banyaknya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Bagi perempuan juga itu diapresiasi oleh atau dihargai, mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kehidupan kita hari ini dan kelak. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudauka ma'allamtani fardutu ilayya min hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.